Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, seperti janji aku di pembacaan aku sebelum ini atau video aku sebelum, dimana aku udah buat yang divine feminine, ini untuk divine masculine. Oke, bagi kalian yang belum nonton video itu, silahkan untuk tonton video itu, ya, supaya kalian memahami apa yang aku maksud. Mungkin ada yang tidak aku jelaskan di sini, namun aku jelaskan di sana. Hey. Jadi di sini aku menawarkan juga untuk kamu personal reading atau counseling sama aku, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun aku juga seorang konselor psikologi, astrologi, Vedic ya, dan spiritual atau astrologi Hindu. Oke, jadi semua energi itu pembelajaran tentang hal itu aku combine jadi satu dengan media tarot. Oke. So, untuk divine masculine kali ini di akhir Maret 2022, karena aku udah buat yang Maret ya kalau nggak salah, apapun kemarin itu ya aku lupa yang pastinya lanjutan dari pembacaan kemarin. Oke, tenang aja, untuk masalah waktu ya itu bukan sesuatu yang mutlak atau absolut di dalam energi ya. So kita lihat apa yang bermain ya. Jadi kalau tidak sesuai, tidak resonate, tidak seperti yang kamu mau, ya udah jangan dipaksakan. Berarti memang bukan untuk kamu. Ya, sesimpel itu cara pandangnya. Ya. Oke, untuk divine feminine, divine masculine, akhir Maret 2022, pembacaan kali ini, kita lihat oracle-nya. Ada crystals atau fokus. Biasanya kristal fokus, tapi kameranya malah lambat fokusnya ya. Oke, ada dawn, new beginnings atau fajar, childhood, innocence, lalu the winter solstice atau reflection. Hey. Dan di the bottom of the deck-nya ada Paris atau earth magic. Oke. Saat ini terlihatnya seperti magic ya, terlihatnya seperti keajaiban terjadi, karena memang aku ingat banget pembacaan sebelum ini. Intinya itu divine masculine kembali untuk meminta maaf sih. Saat dia datang kembali untuk meminta maaf, itu bagian memang bukanlah hanya keajaiban ya, namun itu memang cara kerja semesta, cara pemilik semesta ini yaitu Tuhan untuk memperlihatkan ke kita semua manusianya, ciptaannya ya. Saat kita fokus dengan diri kita sendiri, fokus untuk kebaikan diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri, disitulah energi yang terbaik, disitulah tempat dimana apapun yang harus hadir ke dalam hidup kamu bakal hadir di tempat yang seharusnya sih. Jadi yang aku maksud adalah semakin kau fokus dengan diri kamu, semakin kamu spiritual, semakin di situ energinya bakal memperlihatkan wujudnya sih. Jadi ini bakal resonate banget dengan kalian yang memang di masa perjalanan twin flame dan memasuki masa spiritualitas. Cuman sayangnya ya, bagi kalian yang menonton pasti divine feminine, saat ini justru kalian sudah malah gak ingin bersama dia sih. Kenapa ya? Kalau kamu bener paham apa yang aku maksud, karena kamu udah melihat ilusi kehidupan dan ilusi kenyataan yang dia jalani, dan kamu jadi tidak ingin lagi urusan dengan hal tersebut ya. Tapi gimana dengan dianya, divine masculine? Kita lihat ya love oracle-nya. Ada yin atau energi feminin. Okay.
dan go the distance. Ada deep knowing. Lupa aku jatuh ya. Lalu ada by the book. Dan ada building blocks. Dan di bottom of the deck ada to the sea. Wow, divine masculine. Divine masculine sedang berada di posisi yang ibaratnya kalau kita ngelihat dari segi bisnis ya, dari segi yang menguntungkan, dia sangat tidak untung saat ini. Jadi bilang buntung, ibaratnya dia posisi yang serba salah, posisi yang bakal ke kiri salah, ke kanan salah, bertahan juga salah, dalam artian dia akan rugi dimanapun pilihan yang dia ambil saat ini. Oke, kenapa seperti itu? Karena apa yang kulihat adalah semakin dia menyelami tentang diri dia dan menyelami diri kamu ya, hanya membuat dia makin menemukan kekecewaan dalam diri dia terhadap diri dia sendiri. Kekecewaan di mana ya dia udah justru memasang sebuah batasan atau blocks dan menjauh dari kamu ya, dan justru malah membuat dia membuat batasan di antara kamu dengan dia dulu, dengan dia menjauh, dia pergi tanpa alasan, tanpa penjelasan. Namun saat dia mencoba membongkar lagi batasan yang dia buat, dia tidak sadar ternyata divine feminine atau kamu sudah membuat batasan yang sama, bahkan lebih besar lagi, yang dia tidak sangka-sangka dan dia tidak mengira. Saat dia membuka batasan dirinya, dia harus melihat betapa banyak tembok, betapa banyak jarak yang harus dilalui jika dia ingin menuju kamu ya, karena dia ngerasa dia nggak jalan terlalu jauh, dia ngerasa dia di sini aja, dia menjauh hanya untuk dia berpikir, namun dia nggak sadar ternyata saat dia menjauh ya, kamu sudah membangun istananya kamu, ibaratnya kamu udah membuat tembok yang jauh dari pandangan mata dia, yang dia nggak pernah sangka-sangka, yang dia harus kalau mau masuk ke sana dia harus benar-benar menyerah, dalam artian dia harus memperlihatkan posisi di mana dia benar-benar merasa bersalah ya, itu. Dan di dalam hati yang terdalam dia sebenarnya tahu saat dia melihat batasan boundaries itu, sebenarnya itu adalah refleksi atau bentuk dari apa yang dia lakukan ke kamu dulu, dimana dia tahu kamu melakukan itu supaya kamu gak sakit, supaya kamu gak kecewa yang disebabkan oleh dia, dan untuk orang lain juga tidak mendekati kamu, tidak membuat kamu sakit. Di satu sisi dia senang karena dia ngerasa kalau dia seperti itu, digitukan kamu, artinya orang lain juga digitukan juga sama kamu ya. Kalau kamu dengar ada cicak bunyi, dia ngerasanya berarti kamu pun menjaga jarak kamu dengan orang lain, kamu memilih diri kamu sendiri jadi dia ngerasa ya, walaupun dia menjaga jarak dari aku, berarti dia menjaga jarak dari siapapun, berarti dia fokus dengan diri dia sendiri, dia happy dengan diri dia nggak merendahkan diri dia sendiri, dia nggak mengemis siapapun. It's good gitu, itu bagus untuk dia. Itu sisi dimana yang dia senang saat dia mengetahui hal itu tersebut ya. Dia nggak mengetahui tapi dia menyadari hal itu ya. Dia menyadari jangankan dia gitu, orang lain pun nggak akan bisa menembus batasan itu. Dan aku ngerasa dia udah mencobanya sekali menabrak batasan itu, yaitu dengan dia mengatakan saying sorry sama kamu, dia minta maaf ke kamu. Namun ternyata satu batasan itu hancur, kamu bisa hancurkan, ternyata ada lagi. Jadi masuk diri kamu ke hidup kamu seperti memasuki sebuah labirin yang nggak tahu ujungnya sampai kapan ya. Itu yang membuat divine masculine tahu di dalam hati yang terdalam ya,
Dia menginginkan hubungan ini, rasa ini kamu juga mau, ya. Cuman dia tahu kesalahannya dia buat bukanlah kesalahan yang kecil, ya. Itu yang membuat dia, aku ngelihat saat dia melakukan itu, dia akan menarik diri dia dulu untuk berpikir. Dia nggak benar-benar menjauh, cuman dia udah ngasih lihat ke kamu sebenarnya dia punya intensi yang baik. Dia nggak benar-benar ingin menyakiti kamu, walaupun kamu mungkin nggak mau mendengarkan, kamu nggak pengen tahu akan hal itu, ya. Namun sebenarnya dia udah berusaha sih, jadi hanya berusaha gitu loh, maksudnya dia pengen ngasih lihat kamu dia mau berusaha sekarang gitu. Cuman ya dia tahu kapanpun kamu bisa untuk menolak dia sih. Kita lihat dulu korekalnya lagi untuk divine masculine. Finances and career. Financial issue are better in your love life right now. Untuk karir dan keuangan dia nggak begitu baik aku ngeliat sekarang, entah karena pandemi atau apa. Keep your relationship and change, work on your partnership sih, karena hidup dia juga di aspek yang lain gak begitu baik, ya. Dia butuh dorongan support dari kamu, ya, dan dia membutuhkan kamu. Itulah yang kenapa dia memberikan sinyal hijau ke kamu kalau dia ingin memulai lagi bersama kamu, ya. Dia berharap banget tuh kamu membuka hati kamu, divine feminine, ya. Beri dia kesempatan sekali lagi, bebaskan diri kamu. It's time to take back control of your life sih. Dia ngelihat kamu saat ini sebagai pesakitan, dia ngelihat kamu sebagai seseorang yang trauma akan cinta, jadi dia cukup ada kekecewaan terhadap diri sendiri yang menjadikan dia ngerasa buruk. Maksudnya dia udah membuat kamu gak percayakan cinta itu sendiri walaupun dari dia, dan dia ngelihat kamu menyimpan semuanya sendiri, kamu menutup semuanya sendiri dari dia dan dari dunia, ya. Tentang perasaan kamu, dia yakin kamu masih menyayangi dia, menginginkan dia, ya. Healing family issue, your love life benefits as you forgive your parents. Let go of control issue, allow the situation unfold naturally. Dia tahu isu terbesarnya dia adalah trauma dia tentang orang tuanya, kesakitan dia dari kurangnya kasih sayang yang dia dapatkan dari orang tuanya, ya. Rasa dia yang mencoba untuk mengontrol kamu sangat berlebihan di sini, dia tahu. Namun dia mau berusaha. Make the effort, great love is worth taking the step you are guided to take, ya. Dari kata I am sorry, maafin aku, atau please untuk maafin aku, itu sebenarnya memiliki banyak makna, ya. Tolong terima aku lagi, beri aku kesempatan lagi, ampuni semua salah aku, dosa aku, ya. Kamu gak tahu betapa menderitanya aku selama ini jauh dari kamu, menderitanya aku meninggalkan kamu, ya. Kamu gak tahu kalau aku sebenarnya gak pernah benar-benar lepas dari kamu. Aku dengan orang lain atau siapapun ini hanya untuk menutupi kesakitan aku yang pergi dari kamu, kehilangan kamu. Namun ternyata aku gak pernah bisa melupakan kamu. Useless, ya. Tanpa kamu aku kayak gak ada tujuan hidup gitu, ya. So energi dia akan tetap berusaha di sini walaupun kamu menolak. Di sini aku lihat divine feminine, dia akan tetap berusaha. Kenapa? Karena dia ngerasakan cinta kamu yang besar saat kamu mengabaikan dia, kamu menolak dia. Dia tahu
Kamu seperti ini karena dia tahu di dalam hati yang terdalam kamu itu menyayangi dia. Hanya aja saat ini kamu sudah tidak mau ada kesakitan itu lagi, ya. Wow, jadi untuk Maret ini terutama, karena akhir Maret ini bakal cukup berat untuk divine masculine, ya. Bagi mereka yang belum mendatangi kamu, mereka bakal mendatangi kamu dengan banyak cara yang gak kamu duga-duga memang, untuk ngasih lihat kamu, ya. Dia gak pernah sebahagia itu, dan dia tidak pernah benar-benar menginginkan lepas dari kamu. Aku benar-benar menyayangimu, ya. Yuk kita mulai lagi, yuk. Tuh. Tanpa ada kesakitan, tanpa ada kekecewaan, cuman mungkin belum apa-apa dia udah menyerah karena reaksinya kamu. Cuman aku lihat dia bakal berusaha lagi di sini, ya. Dia nggak mau menyesal seumur hidupnya dia. Okay. That's it, ya. Kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini, ya. Pembacaan kali ini ada letter C, seperti aku bilang, ada pesan, ada key, ada kunci, mice, tikus, dan ada sheep. Dan di the bottom of the deck ada clover. Walaupun dia kembali, masih ada energi, dia belum benar-benar bisa ngelihat apa yang terjadi antara kamu dengan dia. Maksudnya adalah kematian ego yang dia rasakan dan kematian ego yang kamu rasakan dalam porsi yang berbeda, masih belum benar-benar ngasih lihat dia tentang apa itu spiritualisme. Jadi kuncinya sekarang adalah untuk biarkan keadaan mengalir sebaik-baiknya, karena kapal yang mau berlabuh kemanapun, dia bakal pulang ke tempat dimana dia pertama kali berlayar atau berlabuh, sih. Jadi mau kemanapun dia meninggalkan kamu, ya, mau kemanapun dia menjauh, jaraknya mau sejauh apapun, karma dan takdir bakal membawa dia pulang ke kamu. So, ya, tinggal betapa keras hatinya aja, sekuat apa dia bisa menahan diri dia. Okay, so ya, that's it team, that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching, ya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Bye bye, jaga kesehatan, ya.